Namaku Daniel Jedidi Antonio, biasa dipanggil Daniel. Hari ini aku mau ngomong tentang pengalamanku terhilang di dalam kegerakan di dalam rumah Tuhan sendiri. Sering buat banyak kita merasa kita baik-baik aja di dalam gereja, merasa baik-baik aja, dimana keluarga kita semua nyari Tuhan, dimana teman-teman kita semua nyari Tuhan, tapi ada satu titik kita tuh nggak sadar bahwa kita sendiri udah kehilangan Tuhan dan kehilangan banyak dari value-value kita dan prinsip-prinsip kita. Dan yang terjadi adalah di dalam semua kegerakan, di dalam semua yang terjadi, lu malah membenci Tuhan, lu malah marah dengan keadaan, marah dengan banyak hal. Sebenarnya sih mungkin dimulai dari background keluarga gue. Bokap, papa gue itu rohaniawan, pendeta, dan sangat dalam di dalam pelayanan. Sekeliling gue adalah orang-orang yang istilahnya full di pelayanan. Ada yang penari, ada yang pemusik, ada yang pemimpin-pemimpin gereja. Dan dari kecil bukan ke ibadah, tapi setiap hari, hampir setiap hari itu emang dibawa buat ke ibadah. Tapi tahun demi tahun, waktu demi waktu, mulai ngelihat sisi lain. Nggak semua itu seindah yang orang-orang bilang, nggak semua itu seideal yang orang-orang bilang. Tahun demi tahun ibadah mulai jadi biasa, tahun demi tahun bahkan kemauan untuk mencari Tuhan, kemauan untuk baca Alkitab pun udah nggak ada. Gue mulai mencari hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh negatif buat gue. Gue mulai nyari penerimaan dari teman-teman gue mulai kerjaannya main terus, tugas sekolah ya seala kadarnya. Kalau misalnya ibadah ya karena terpaksa, karena orang tua gue pemimpin dan nggak mungkin anak pemimpin nggak datang ke ibadah. Jadi kemungkinan sampai gue kelas 10 itulah yang terjadi di hidup gue. Semua ibadah hanya sekedar dan bener-bener ya nggak ada apa-apanya, nggak ada api, nggak ada apapun yang terjadi lah. Di dalam hidup gue cuma ada yang gue inget banget itu, gue ngerasa sepi di dalam keramaian, dimana gue bisa sama teman-teman kelas semuanya bahagia dan ngomong bareng, main bareng. Di tengah-tengah situ gue bisa ngerasa, kok kenapa gue ngerasa sendirian ya? Kenapa gue ngerasa kesepian? Padahal kan ini lagi rame di dalam ibadah, di dalam KKR, di dalam acara-acara youth. Gue gak ngerasa apa-apa. Gue ngerasa capek, gue ngerasa sedih. Gue ngerasa bener-bener hidup gue tuh sendiri gak ada yang nolong, gak ada yang nopang. Di dalam, kan istilahnya anak pemimpin ya. Jadi banyak orang yang aku gak tahu aku. Tapi di saat yang sama gak ada orang yang bener-bener buatku tuh bisa buka dan bisa ekspres siapa aku sebenarnya dan siapa Daniel yang true to myself. Sampai satu titik setelah kelas 10, jadi kelas 10 itu aku akselerasi dan pergilah ke Malaysia, dimana aku harus tinggal sendiri dan semuanya sendirilah, atur uang sendiri, kemana-mana sendiri, sekolah sendiri, dan semua harus disiplin secara sendiri. Bahkan kalau sebenarnya salah satu tujuannya itu sebenarnya untuk membuat pelayanan di sana. Tapi di dalam semua keletihanku, di dalam semua kemarahanku, apa yang kulakuin pertama di sana itu mengatur gimana supaya
aku punya sangat banyak waktu untuk main. Jadi kelas bakal dari jam 8 pagi sampai 12 siang, sisanya itu main game seharian. Dan sampai satu titik di dalam kurang dari 3 bulan itu ada 900 jam cuma buat main. Dan buat saat itu ya bahagia. Di dalam waktu-waktu itu, in that moment sangat-sangat bahagia dan buat gue fulfilling banget. Karena selama ini semua rantai-rantai yang membelenggu gue, semua kepalsuan-kepalsuan yang gue harus taruh di depan orang itu bisa gue lepas. Dan gue sangat menikmatinya sejujurnya. Gue selama 4 tahun kan di Malaysia. Mulai tahun kedua, jadi tahun pertama persiapan college, tahun kedua mulai kuliah. Nah pas mulai kuliah lah gue ketemu temen-temen yang lebih terus setiap hari sama gue. Dan mereka ini apa ya, orang-orang pinter, orang-orang baik. Tetapi banyak dari mereka yang tetap masih pakai ganja, LSD dan lain sebagainya. Mungkin satu sisi ini rekayasa Tuhan juga, dimana meskipun mereka seperti itu, mereka nggak pernah maksa gue buat pakai apa-apa. Mereka emang udah bilang di depan, oke, lu pilih, lu mau atau enggak. Kalau lu emang nggak mau, ya sampai akhir kita bakal pastiin kita nggak bakal bolehin lu buat pakai ganja sampai titik akhir. Mau lu stres, mau lu apa, depresi apa, kita bakal pastiin lu nggak bakal bisa nyentuh ini. Kecuali lu emang waras, dan itu pun kita bakal nanyain tetep. Dan saat itu tuh gue nggak sadar seberapa proteksi Tuhan di hidup gue. Bahkan di waktu-waktu tahun ketiga gue di sana, gue mulai lebih ikut aktivitas-aktivitas klub dan lain sebagainya. Gue sempet ikut cheerleading dengan sangat intens, dan di sanalah salah satu titik bisa dibilang terendah secara rohani, secara banyak hal lah, secara kesehatan, secara kesehatan mental, badan. Gue sangat mencintai cheerleading, dan gue sangat ingin disukai oleh orang-orang yang di sana. Dimana gue memilih untuk meninggalkan semua tugas-tugas gue, semua yang harusnya gue bisa kerjain, semua tanggung jawab gue lah. Dan gue bakal rela-relain gak pulang ke Indonesia cuma buat ikut lomba. Dan yang terjadi, beasiswa gue hampir hilang, badan semua sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu benar-benar kalau misalnya emang yang tahu dan udah pernah aku ceritain, benar-benar ankle dua-duanya cedera, lutut dua-duanya cedera, pinggang cedera, punggung atas cedera, bahu, sikut semuanya cedera. Dan di titik itu sebenarnya ada apa ya? Nggak tahu kenapa di titik itu ada kekecewaan dariku yang berkata, Tuhan, kenapa selama ini kamu bisa nyembuhin orang tapi aku sendiri nggak bisa sembuh? Dimana aku bukan nggak nyoba loh Tuhan. Setiap kali ada orang altar call, orang-orang semua sekitarku sembuh. Tapi kenapa aku nggak pernah sembuh? Dan itulah salah satu titik, ya udahlah, sakit aja lah, toh Tuhan nggak bisa nyembuhin. Dan berlanjut, akhirnya satu titik beasiswaku hampir hilang. Dan aku memilih, oke deh, kita stop dulu. Karena nggak mungkin dengan kemampuan finansial yang ada untuk tembus tanpa beasiswa. Jadi aku pilih stop dan berjalan.
Dan di saat aku milih stop itulah sebenarnya dimana aku mulai lebih ketemu Tuhan. Simpelnya adalah gue butuh uang dan gue memilih oke, gue liburan mau ngapain, masa gue nggak ngapa-ngapain dengan istilahnya otakku kan lumayan pintar ya, dengan otak yang lumayan pintar nggak mungkin gue diem-diem aja nggak ngapa-ngapain. Dan gue dengan iseng-iseng gue pikir ya udah deh kita apply aja kerjaan apa kek. Dan benar-benar nggak ada rencana saat itu. Di saat itulah kita coba apply dan nggak ada jawaban. Karena balik ke Indonesia, 1 minggu balik ke Indonesia tiba-tiba mereka ngirim email bilang kamu terpilih buat ikut interview. Dan saat itu hatiku melompat kan, bahagia. Tapi saat itu udah di Indonesia dan ku bilang ya udah tunggu deh sebentar ya, maaf saya lagi di Indonesia dan nggak bisa interview sekarang. Akhirnya mereka oke, tunggu saat balik interview. Dan benar-benar dengan nggak ada skill dan nggak ada apa-apa saat itu, aku bisa keterima untuk magang. Dan saat magang itu benar-benar dimana nge-push badan, nge-push otak, nge-push segala, sehingga benar-benar jam 7 pagi udah bangun. Kalau di Malaysia kan mulainya jam 9 ya kerjaan. Jam 7 pagi udah bangun, berangkat ke kantor. Jam 6 sore kantor selesai. 6 sore langsung nunggu bus, ada latihan cheerleading sampai jam 11 malam dan itu berulang terus hampir setiap hari.